Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku Rensi Kristi. Kali ini aku pengen bikin bakpao. Di sini aku kasih tahu tips dan trik supaya bakpao ini nggak keriput. Buat yang penasaran, ditonton videonya sampai habis ya. Pertama, kita siapin wadah dulu, lalu kita tuang 350 gram tepung terigu protein rendah ya. Di sini aku pakai kunci biru. Lalu 150 gram tepung terigu protein yang sedang atau segitiga biru ya teman-teman. Lalu 100 gram gula pasir. 1 bungkus atau 25 gram susu bubuk. Di sini aku pakai merek Denkau. Lalu 1 sendok teh baking powder. 11 gram ragi instan atau vermipan yang aku pakai di sini. Mau kita mixer pakai speed rendah dulu ya teman-teman. Kita mixer sambil kita tuang 250 ml air suhu dari kulkas atau air dingin ya. Kita tuang secara perlahan-lahan. Kalau airnya semuanya udah kita tuang, udah selesai habis, kita aduk sampai semua adonan ini menyatu ya, teman-teman. Kalau masih ada adonan yang belum tercampur rata, jadi masih kelihatan kan satu bentuknya bubuk, satu udah menyerupai adonan, boleh kita aduk pakai tangan ya, sampai benar-benar semua adonan kita ini menyatu. Kalau udah menyatu kayak gini hasilnya, lalu baru kita tambahin 60 gram mentega, aku pakai mentega putih ya, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu kita mixer lagi sampai mentega dan garam ini tercampur rata ya, kan kelihatan nanti menteganya udah bener-bener masuk ke adonan. Nah, setelah mentega dan garam udah kelihatan semuanya tercampur ke adonan, mulai kita pasang timer dan kita mixer selama 19 sampai 22 menit ya, teman-teman. Sampai nanti hasilnya kalis dan elastis. Adonannya ini lama-lama kelihatan kok. Kalau kita mixer akan terlihat rapih dan mulus. Nggak kayak waktu pertama kali kita mixer kan kayaknya adonannya masih berantakan tuh. Ini lama-lama akan membentuk jadi satu adonan yang mulus banget. Kita lihatnya dari samping juga licin. Nah itu tanda-tandanya kalau adonan kita udah mau kalis dan elastis. Nah di sini kelihatan ya adonannya pas kita mixer semuanya kayak menyatu jadi satu, licin banget. Nah, setelah 19-22 menit, ini kita sering-sering cek aja antara rentang waktu itu. Kita lihat apakah adonannya udah lentur. Tandanya kayak gimana? Kalau kita tarik kayak gini nih, dia nggak akan copot, nggak akan robek, dan hasilnya berselaput kayak gitu. Ini tandanya bakpao kita udah siap untuk kita istirahatkan. Tutup dengan serbet atau kain bersih selama 45 menit ya, teman-teman. Setelah 45 menit, kita kempeskan adonan kita. Lalu mau kita bagi masing-masing adonan 50 gram ya. Nah, di sini juga teknik dan tips supaya anti keriput. Kita harus bikin adonan kita semulus mungkin pada saat kita buletin ini ya. Jadi bagian luarnya ini harus benar-benar mulus dan rapih luarnya. Kalau udah selesai semua kita buletin, mau kita tutup
Pakai kain bersih lagi, diamkan selama 15 menit ya. Setelah 15 menit, kita buka adonannya. Lalu mau kita isi sama filling apapun yang teman-teman suka. Di sini aku pakai filling selai coklat sama kacang tanah yang udah aku campur sama gula pasir ya. Kita ambil satu adonannya, lalu kita buletin lagi supaya permukaan paling luarnya ini mulus ya teman-teman. Lalu bagian dalamnya kita pipihin, mau pakai tangan boleh, pakai rolling pin boleh, pakai apapun, yang penting bisa kita filling tengahnya. Aku tuang sama 1 sendok makan kacang tanah yang udah aku campur sama gula ya. Lalu tinggal kita rekatkan sisi-sisinya supaya pas dikukus nanti nggak kebuka. Lalu aku alasi pakai baking paper ya. Kalau teman-teman punya kertas roti juga boleh dipakai. Lakukan terus sampai seluruh adonan teman-teman habis ya. Di sini kukusan aku cuma muat 7 piece bakpao, lalu mau kita tutup dan diamkan selama 20 menit ya. Buat adonan yang nunggu, jangan kita isi dulu sama filling ya teman-teman, kita biarin aja kayak gini, kita tutup sama kain atau serbet bersih. Sebelum dikukus, 20 menit sebelumnya baru boleh kita isi ya. Nah, ini kukusannya sebelumnya udah kita panasin dulu ya teman-teman. Setelah 20 menit, bakpao ini mau kita kukus selama 15 menit menggunakan api kecil sedang aja. Dan ini hasilnya setelah mateng. Maaf banget ada satu bakpao yang kebuka karena aku kurang rekat nempelinnya ya. Dan ini dia bakpao kita, mulus semua ya hasilnya teman-teman. Kalau teman-teman ikutin tips dan triknya dari pertama, aku jamin gak akan ada bakpao yang bantet ataupun keriput. Sekarang mau kita rasain ya, ini lembut, empuk, apalagi kalau dimakan pas hangat-hangat. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya kalau kalian suka. Sampai jumpa pada videoku selanjutnya.